ini cleaner dulu, dibersihkan dulu, kemudian dipakai untuk turbin seperti di PLTU milik PLN atau milik Indonesia Power atau milik BCP, nggak tahu namanya sekarang apa, tadi saya diberitahu nama itu semua berganti, tapi ya kira-kira BCP, Indonesia Power itu penghasil listrik ya. Turbin tadi menggerakkan alternator dan ini apakah ada di pabrik listrik PLTU milik PLN. Di sini ada penampung back pressure receiver. Ini turbin yang dipakai adalah back pressure turbin. Keluar dari turbin bukan steam yang siap dikondensasi. Jadi masih kalau eh, ingat pH diagram, ini masih belum masuk ke dalam bagian diagram yang terdiri dari uap dan cair ya, masih superheated tetapi tekanannya rendah. Ini ditangkap. Kenapa begitu? Kalau di pabrik sawit, back pressure steam ini, steam tekanan rendah tapi kering, sedikit kering, itu dipakai untuk pemanas. Nah, kalau di PLN, di pabrik listrik PLN itu langsung didinginkan dengan air pendingin. Kalau di sini diembunkan, tapi mengembunkannya lewat alat yang dimanfaatkan oleh alat yang namanya sterilizer. Nah, ini mengembun saja. Dari sisi steamnya ini mengembun. Hasil embunnya itu panas dilepas kemana? Dilepas ke buah sawit. Jadi memasak buah sawit lah kira-kira begitu ya. Kalau di tempat PLN, PLTU itu dibuang langsung ke air air cooling water, air pendingin, misalnya air sungai, air laut atau circulating cooling water. Ada bagian kembali ke back pressure receiver, tangki penampung steam tekanan rendah tetapi sedikit superheated. Ini kemana perginya? Ada yang tadi ke sterilizer, ada yang pergi ke salah satu aja, saya ambil lagi yang ke bagian bawah ini. Iya, dipakai untuk mengeringkan. Ini simbolnya ini mengeringkan ini. Gimana ini kok bisa simbolnya mengeringkan ini? Ini ada nut silo. Yang di sini ada kernel silo. Silo itu eh, penampung tangki besar. Tangki mungkin kalau kita lewat pinggir jalan raya, sedang ada pembangunan jalan, ada silo untuk menampung kerikil-kerikil yang nantinya dicampur aspal, lalu dimasak, dipanasi bersama. Nah, pokoknya ini besar lah, diameter bisa 10 meter, tinggi bisa 20 meter. Kan. Nah, ini dihembus dengan udara, karena kernel atau eh, biji sawit itu basah ya, dikeringkan. Nah, cara mengeringkannya adalah dihembus dengan udara. Ini sedang saya tunjuk dengan mouse saya. Udara ini dipanasi dengan steam. Nah, steamnya dipakai untuk memanasi udara. Udara panas dipakai untuk mengeringkan kernel atau kalau di sini mengeringkan bagian dalam dari minyak dari buah sawit, ya daging sawitnya ya, daging sawitnya. Kalau kita makan kelapa kan ada dagingnya ya. Nah, itu demikian ini satu pemakaian steam keluar dari turbin. Turbin ini diberi nama back pressure turbin. Yang Anda punya, saya kira biasanya adalah condensing turbin. Keluar dari turbin, steamnya siap dikondensasi. Bahkan sudah ada yang sedikit terkondensasi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini agak detail mengenai sistem saluran-saluran distribusi pengguna dimulai dari steam
sampai ke pengguna akhir. Ya. Izin Pak bertanya Pak. Silakan, mudah-mudahan saya. Ya, silakan Mas, monggo. Pak, apakah yang di back pressure receiver itu Pak, Hmm. tekanan yang dari keluar turbinnya tetap di bawah atmosfer atau nggak bisa vakum Pak? Di bawah apa? Tolong diulang. Aku yang tekanan yang keluar turbin Pak yang di posisi itu apakah di bawah atmosfer atau Oh, tidak bisa vakum sama sekali Pak? masih di atas atmosfer. Bagus pertanyaannya. Ini back pressure turbin, keluar dari turbin kira-kira ada yang 5 atmosfer, ada yang 2 atmosfer. Ya, Berarti berbeda Pak ya prinsipnya sesuai dengan back pressure turbin Pak ya? back pressure sama condensing prinsipnya sama, tapi akhir dari ekspansinya yang beda. Ekspansinya diakhiri dengan pada 5 atmosfer atau 2 atmosfer. Kalau yang condensing turbin diakhiri pada berapa? Setengah atmosfer ya, setengah atmosfer absolut atau vakum. Nah, di sana temperaturnya bisa 50 derajat Celcius mengembun di kondensor. Ya, beda. Beda akhir ekspansinya. Tentu saja turbinnya beda ya. Turbin konfigurasi turbinnya sama. Beda, tetapi prinsipnya sama. Nanti kalau ada waktu dan saya bisa menyiapkan, kita lihat sama-sama pH diagram. Saya selesaikan dulu ya. Nanti kamu boleh nanti saya sekitar jam 7:30. Pak, tunjukkan back pressure dan condensing turbin dengan pH diagram. Dengan pH diagram, mudah-mudahan dengan cara itu kalian juga mahir dengan pH diagram ya, membaca pH diagram. Begitu Pak, jawaban saya. Ini tekanan di sini bisa, ini keluar ini bisa 2 atmosfer. Saya ingat saya 2 atmosfer karena apa? Ini 2 atmosfer ini kalau dibawa mengalir ke sterilizer ini, kan, mengalir ke sterilizer, mengembun dia. Ketika mengembun, 2 atmosfer itu mengembun pada 120 derajat Celcius. Itulah sterilisasi. Jadi buah yang ranum, kuning, merah, kadang-kadang merah tua, disterilisasi. Kenapa disebut sterilisasi? Dimatikan enzimnya, supaya minyaknya tidak berlanjut menjadi asam-asam yang nggak benar. Mematikan enzim yang berat dibawa oleh buah itu sendiri. Ya, nah, sterilisasi 120 derajat Celcius, jadi tekanan di sini itu 2 atmosfer. Kita bisa lihat steam table misalnya, atau ya steam table apa online. Ya, begitu Mas ceritanya ya. Bukan vakum, belum sampai vakum, sedikit di atas, bukan sedikit malah di atas atmosfer, tergantung pada temperatur yang diinginkan pada waktu menggunakan steam tadi. Sebenarnya ini gambar ini numpuk banyak, tetapi saya ambil satu saja. Numpuk banyak, mungkin kalian nggak berminat ini. Nah, numpuknya banyak tadi mana? Nah ini, ini numpuk banyak sekali nih. Cerita Pak Rusmanto pengen cerita macam-macam ini. Kalau mau cerita bagaimana minyak sawit dimasak jadi dari buah sawit, nah tentu ini yang kita baca. Ya, aduh bukan itu ya, kita lewati saja ini yang kita lanjutkan dengan steam system yang lain, yaitu yang di ini ada 2 steam system. Apa mau disajikan satu aja ya. Saya ambil satu saja supaya lebih jelas. Kan ini jadi enggak? Oke, saya punya apa? Ini kecilin aja. Kecilin terus ini singkirkan ke sana. Nah, nah, nih
Di pabrik Anda barangkali hanya ada 2 tangga tekanan. Siapa yang tahu silakan memberitahu saya. Ini yang disebut tangga tekanan. Steam header, header kepala. Ya, memang di pabrik ini posisi pipa ini itu di atas kepala. Makan jauh di atas kepala, kalau ada truk lewat juga bisa. Posisi 100 bar, 100 atmosfer, diberi nama high pressure steam header. Header itu saluran ya, saluran induk begitu kira-kira. Yang kedua medium pressure steam header, saluran induk yang tengah. Dan yang terakhir tentu yang terbawah, dan yang sesudah itu tim diembunkan. Nah, ceritanya kembali lagi tadi ada back pressure turbin. Ini adalah back pressure turbin, Mas. Tadi Anda nanya tekanannya berapa. Turbin ini bekerja pada tekanan masuk 100 bar. Ya, lihatnya dari sebelah sini. Nah, ini 100 bar 500 derajat Celcius lalu berekspansi, tidak berakhir pada kondisi yang vakum. Lihat di sini, berakhir pada kondisi 30 bar 350 derajat Celcius. Nah, ini namanya back pressure turbine. Nah, beda dengan yang kedua. Yang kedua ini datangnya dari mana steamnya ini? Gambarnya mungkin meleset ini ya, gambarnya meleset. Datangnya dari high pressure steam juga ini. Nah, ini high pressure steam, tapi ekspansinya sampai kondisi di sini tidak vakum, tapi kondisinya adalah 1 bar dan siap untuk diembunkan di sini di cooling water, di kondensor ini kondensor ya. Nah, sesudah keluar kondensor terjadilah embun dan itu yang diberi nama kondensat. Kondensat biasanya pipanya ditaruh bawah, namanya diberi nama kondensat lain, saluran kondensat. Kalau yang di atas kepala steam header. Nah, begitu. Cerita saluran, ada 3 saluran steam. Nah, kenapa kok pakai 3 saluran ini? Nah, itu ada ceritanya. Mungkin di tempat Anda hanya 1 saja, very high pressure langsung ke kondensat, boleh-boleh aja. Tapi di pabrik kimia ya macam-macam ya. Contoh macamnya apa? Yang dari medium pressure, kemana perginya ini? Perginya ke suatu proses. Nah, yang diberi nama reformer. Reformer ini proses membentuk proses membentuk hidrogen dari gas alam. Gas alam disembur dengan steam menjadi hidrogen dan CO, ya, reforming proses. CH4 ditambah H2O, CH4 ditambah H2O menjadi CO dan H2 hidrogen. Hidrogen nanti jadi apa? Di antaranya jadi amonia. Nah, begitu ya kenapa dipisah-pisah begini. Lalu listriknya gimana ya? Listriknya hitung tuh, dari sini dapat listrik 4.000 kilowatt. Dari sini dapat listrik 1.600 kilowatt. Kalau listriknya perlu banyak gimana? Ya, yang digenjot yang back pressure ini, wah nggak bisa. Kalau yang digenjot yang back pressure, reformernya perlu banyak steam nggak? Oh, nggak perlu, Pak. Oh, kalau begitu, kalau listrik perlu banyak, jangan mengenjot back pressure turbin ini. Nanti kalau back pressure, lihat kemana perginya steam. Ke reaktor. Nah, reaktor yang nggak butuh steam tambah, cuma segitu aja ya. Oleh sebab itu, dilewatkan yang ini. Nah, dilewatkan yang langsung mengembun. Langsung. Kalau perlu listrik tambahan, digenjot yang sebelah sini. Masih ada satu lagi. Ini di tengah jalan, steamnya dikeluarin. Ya ini ya, terlihat nggak apakah suara saya dan mouse ini sejalan? Jalan, Pak. Jalan, Mak. Bagus. Kalau ini tadi apa? Back pressure ya, keluarnya tekanan tinggi.
Nah, ini di tengah jalan steamnya juga keluar pada tekanan tinggi 3 bar. Jadi di depan sini ini adalah back pressure. Di belakang sini adalah condensing. Nah, dua-duanya ini satu sumbu, satu body. Diberi nama extraction turbin. Turbin ekstraksi. Ini turbin tekanan balik, back pressure. Ini ujung kiri adalah back pressure juga. Ujung kanan adalah condensing. Kalau dijadiin satu body, satu sumbu, itu diberi nama apa tadi? Extraction turbine. Nah, begitulah yang ada di industri kimia. Saya belum mendapatkan satu gambar pun dari PLTU yang Anda punya. Saya akan senang kalau Anda bisa mensuplai saya gambar itu, lalu kita bisa ngomong seperti ini, ya, mengevaluasi kinerja itu seperti pakai gambar ini. Tadi contohnya, kalau listrik lebih pengen lebih banyak yang digenjot, yang turbin yang saya uret-uret ini atau turbin yang sebelah sini. Nah, ya, mesti turbin yang sebelah sini yang condensing ini yang digenjot. Karena kalau steamnya kebanyakan ya kemana ya, perginya ke kondensat saja. Kalau yang sini yang back pressure digenjot nanti reaktornya nggak butuh steam tambahan, kemana nanti perginya dibuang. Dan salah satu ada kadang-kadang ini ada tempat pembuangan. Di sini ada tempat pembuangan. Tentu saja harus dihindari ya membuang steam itu. Baik, kita kecilkan ini, kita coba yang satunya lagi. Ini transparan apa enggak ini? Nah, enggak transparan. Nah, sama ceritanya mirip, angkanya aja beda. Yang garis tebal mendatar itu adalah steam header. Steam headernya ada di mana? Berapa ini? Kok enggak kelihatan tekanannya berapa ini? Tekanannya siapa yang bisa membaca? Steam header paling atas, berapa tekanannya? Yang kedua, dan yang ketiga di mana ada tekanannya? Biasanya di boiler sini. Nah, nggak ada. Baik, nggak ada. Nggak ada. Yang ada adalah alirannya. Nah, apakah kalian nanti sampai ke sini? Nah, aliran-aliran ini diberi nama steam balancing. Neraca steam. Kita lihat ini 46 tambah 230 menjadi 276 tambah 3. Nah, sudah ini 276. Datangnya dari mana? 137 ditambah 194. Nah, kok beda? Mestinya jumlahnya sama ya. Nah, itulah balance. Enggak balance ini. Kemana perginya steam? Baik. Ini lebih ruwet dari yang tadi. Saya diam dulu, kamu baca ini. Supaya saya bisa menjelaskan dengan lebih enak. Sambil saya juga mau baca dulu. Belum tentu saya juga sudah hafal ini. Walaupun pernah membahas. Oke. Gak enak juga yang bawah. Itu barangkali. Ini alatnya macam-macam ini. Main boiler. Nih, main boiler. Boiler kita. Oksigen content di boiler 2%. Tuh, di ujung sini. Berarti ada excess air. Ya, segitu aja dulu. Saya berhenti dulu. Baca lagi yang lain. Main turbine. Back pressure turbine ini kayaknya. Oh enggak, ini extraction turbine. Ada back pressure-nya 200 ton per jam. Ada condensing-nya 30 ton per jam. Ini extraction turbine. Yang ini condensing turbine 31 ton per jam langsung ke kondensor. Yang sebelah sini tak ada garisnya, tapi ya kita tahu ya ini condensing.
ada simbol kondensor. Berhenti dulu. Silakan. Ini enaknya saya kirim aja ke kamu. Ini ya, saya kirim ke kamu ya. Saya kirim ke kamu, terus kamu. Mana caranya? Oh, bisa. Bisa. Nah, ini dia. Tunggu sebentar ya. Kirimnya pakai WA ya. Kirimnya pakai WA. Nah, saya kirim lewat WA. Atau saya kirim lewat suatu cara. Apa cara? Mungkin ini cara ini. Oh ya, bisakah itu? Ah, kecil. Silakan. Pakai chatbox. Oh, enak nggak? Tapi saya kirim lewat WA ya. Sudah. Tuh, hilang. Ya, ini. Baik, saya berhenti dulu. Kalau kamu sudah menerima kiriman saya, boleh ditangkap, kemudian boleh direct kalau bisa. Sementara kalau nggak bisa ya ikuti saja nanti em, dicatat lagi ya. Mohon izin sholat ya, maghrib di Medan, monggo. Ada lagi ini Pak Gilang di mana nih? Yang Pak Rian di Medan, silakan sholat maghrib. Pak Wahyuda juga sholat maghrib. Baik, saya teruskan. Ini rumah tapi senang saya menjelaskan. Di sudut kanan atas, apakah suara dan mau saya sejalan? Sudut kanan atas ini adalah turbin gas. Knalpotnya turbin gas dipakai untuk bikin steam. Tuh, nih, HRSG, knalpotnya turbin gas dipakai untuk bikin steam. Di samping boiler utama. Nah, yang sebelah kiri paling kiri ini. Coba diperhatikan, dilihat turbin boiler utama kapasitasnya berapa? 143 ton per jam, sedangkan yang dari turbin gas 204 ton per jam. Banyak ya, dari knalpotnya turbin gas, kita sudah belajar turbin gas. Knalpotnya itu membawa energi banyak sekali. Sepertiga dari energi bahan bakar itu terbuang di knalpot. Nah, ini cara untuk menyelesaikannya. Ini ada di PLTGU yang saya hafal, PLTGU Gresik. Kalau masih hidup ya, sudah lama itu. Oke, steam dari main boiler dan dari HRSG itu heat recovery steam generator disatukan. Lihat di sini, 194 ton per jam dan 137 ton per jam disatukan. Dalam header yang tadi kita cari-cari, header ini tekanannya berapa ini? Nggak ada ini. Ada. Ya, mestinya harusnya ada ini tekanan dan temperaturnya. Nah, kita lihat sekarang dari main turbin. Main turbin ini ingat tadi apa? Extraction turbin. Bagian depannya adalah back pressure, bagian belakangnya adalah condensing. Kemudian ada condensing turbin yang sedang saya urat-urat ini, dan ada back pressure turbin yang ketiga. Nah, ini kita lihat berapa banyak ini turbin, daya dari turbin-turbin uap. 12, 5, 7. Jadi 24. Dari
gas turbin 28. Baik. Nah, ini ada yang tadi saya sebut pressure reducing valve. Ini kadang-kadang dijalankan, kadang-kadang enggak. Ini kadang-kadang dijalankan, kadang-kadang enggak. Ini tulisannya ada 0 dan 0. Jadi enggak jalan. Kalau ini ada 46, jadi 48 karena ditambahi 3 dari samping air ini. Nah, gunanya apa? Kalau steam tekanan rendah perlu banyak, dari mana dapatnya? Dari steam tekanan tinggi diturunkan tekanannya. Ini sama dengan ini. Tentu saja rugi ya, jangan sampai begitu. Nah, jangan sampai begitu, dipasanglah pengganti alat ini, yaitu turbin ini. Lalu mikirnya gimana? Kalau saluran di bawah ini perlu steam banyak, dilewatkan turbin, lalu turbinnya menghasilkan daya. Nah, tapi kalau dayanya nggak ada yang nyerap, gimana? Jangan lewat turbin, lewatlah pressure reducing valve ini. Seperti gambar yang di atasnya. Pressure reducing valve ada 46 ton per jam. Kok nggak dilewatkan aja yang ke 200, ditambahkan ke 230 ton per jam. 46 tambahkan ke 240. Nah, dong dapat banyak listrik. Ya, nggak bisa. Mau listriknya nggak ada yang pakai, nanti terus kemana perginya. Begitu ya. Itu cerita dari sedikit cerita mengenai steam balancing. Neraca steam. Ruwet ya. Nah, ini dulu pekerjaan saya sekian tahun yang lalu di pabrik PT Badak. Boilernya ada 22 boiler berjejer, gas turbinnya hanya satu, sebagai start kalau ada masalah, ada apa, gas turbinnya suruh jalan duluan menghasilkan listrik supaya lampu-lampu nggak mati. Ini ada satu aja, tapi boiler yang sini ada 22, mati satu. Waktu itu mati satu. Lalu turbinnya ini ada berapa? Wah, banyak sekali, bukan menghasilkan listrik saja. Di pabrik PT Badak itu, turbinnya dipakai untuk menggerakkan kompresor, menggerakkan pompa. Wah, banyak sekali pompa dan kompresor di sana. Nah, begitu yang bisa saya ceritakan mengenai eh, garis besar saluran-saluran distribusi steam. Ada di bagian bawah, kita tinggalkan saja dulu, nanti akan lewat juga ya. Steam balancing, neraca steam, neraca massa dan energi steam. Steam diagram, ini steam header, kondensat lainnya, bawah ini kondensat lainnya. Ya, apakah sudah menerima kiriman saya? Mudah-mudahan sudah ya. Lewat WA, gambar ini bisa disimpan. Nanti dioret-oret lagi, boleh ditanyakan lagi pada kesempatan yang akan datang menjelang kita UTS atau nanti setelah UTS juga. Pembicaraan kita juga sekitar ini. Kita lanjutkan ke nah, bisa. Ya, ini banyak sekali yang mau disampaikan ini Pak Rusmanto menyampaikan banyak banget. Bagusnya kita besarin dikit-dikit ya. Satu persatu kita besarkan, dimulai yang kiri dulu. Steam dipakai untuk apa saja, ini ada banyak sekali. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang yang saya mau besarkan
salah satu. Nah ini, iya ini saya besarkan. Apakah dia transparan? Mudah-mudahan tidak transparan. Transparan itu sangat kelihatan. Iya, kalau begitu, sorry ya, improvisasi dikit. Harus mantau, slide-mu tak orat-orat ini. Saya hapus, tinggal ini, saya hapus, nah, saya hapuskan tinggal lagi. Lebih detail dari STEAM tadi, dari STEAM line, STEAM balan, STEAM diagram, lebih detail alatnya. Apa saja yang ada di sana. Nah, tapi ini contoh kalau steamnya dipakai untuk pemanas di pabrik susu. Terus pabrik susu ini ada tulisan milk homogenizer. Tapi kita lihat dari sebelah kiri ya. Kita lihat dari sebelah kiri. Apa yang ada di sini? Perhatikan ini. Di garis-garis tadi sebenarnya kalau di zoom out isinya seperti ini. Tujuannya adalah membuat steam dari boiler menjadi steam yang bersih karena steam tadi dipakai untuk mensterilisasi milk, mensterilisasi milk ya. Nah ini steam yang bersih ini. Malah di sini ada tulisan bikin steam trap. Jadi tidak hanya bersih, tapi memenuhi persyaratan kesehatan. Kita lihat di sini ada valve, ada manometer, ada pressure reducing valve, mana pressure reducing valve ini ya, penurun tekanan tadi kalau di gambar sebelumnya tadi bentuknya nah ini pressure reducing valve ini menurunkan tekanan dari tekanan tinggi sesuatu menjadi tekanan rendah. Kalau kita lihat di sini dari tekanan sumber menjadi tekanan yang cocok untuk sterilisasi. Di sini untuk sterilisasi. Tadi sudah saya sebut 120 derajat Celcius kalau mengembun. Nah, tekanannya harus sekitar 2 bar. Nah, di sini ada pressure reducing valve. Kemudian ini yang nggak kepake, bukan nggak kepake, yang steam biasa tidak dibersihkan, tidak disterilkan, pergi ke tempat lain. Nah, itu konfigurasi dari sistem yang terdiri dari berbagai macam alat, berbagai macam komponen. Yang perlu sekarang agak teknis lapangan, yang perlu kita perhatikan saluran steam jangan sampai mengandung udara atau gas. Karena kalau ada gelembung udara atau gas, gelembung tadi akan menghambat perpindahan panas ya. Nah, sebagai contoh, dan kalau contoh yang di sini udara atau gas tadi akan menjadikan tekanan parsial. Tekanan parsial ya, gambar yang sebelah kiri itu steam berisi semuanya. Seluruh pipa ini potongan melintang pipa ya. Kalau isinya steam semua, manometer menunjukkan 1 bar, maka temperaturnya itu pasangannya karena dia pada kondisi yang saturated condition. Tadi sudah saya katakan 2 bar, pasangannya adalah 120. Di sini 1 bar tapi G. Apa G? Gauge ya, jadi selisihnya terhadap luar. Nah, kalau 1 bar gauge berarti 2 bar absolut. Nah, bagaimana kalau ada butiran udara atau gas? Ya, saya kira udara ya yang lebih cocok.
Ini menunjukkan 1 bar, tetapi temperaturnya belum tentu 120. Kenapa? 1 bar gate atau 2 bar absolut itu sebagian milik steam, sebagian milik gas. Artinya apa? Itu yang saya sebut tadi. Tekanan parsial dari steam bukan 1 bar gauge. Tekanan parsial. Tekanan parsial ya. Tekanan parsial. Tekanan bersama temannya. Di sini tekanan steam bersama tekanan udara yang terperangkap di dalamnya. Nah, dari mana udara itu masuk, menyusup? Dari air umpan boiler. Oleh sebab itu, air umpan boiler, sebelum masuk boiler, ada yang namanya deaerator. Mengeluarkan udara dari air sebelum air tadi dipompa masuk boiler. Caranya gimana? Mudah-mudahan nanti di bagian berikutnya ada deaerator. Baik, itu satu hal yang perlu, salah satu yang perlu ya. Ini sama juga begitu. Ini saya lewati saja. Ini adalah sebuah alat yang dipanasi dengan steam jaket, diberi jaket, jaketnya adalah steam. Saya lanjutkan. Steam bersih. Apa steam bersih? Kotoran yang berada di dalam steam bisa berasal dari kerak pipa. Kerak pipa. Ya, pipa makin lama akan makin tererosi, terkorosi, menimbulkan kerak karena ada endapan. Walaupun air umpan boilernya sudah bersih, endapan pasti masih ada. Ini ada tambahan lagi, Pak Rusmanto menambahkan tile dari las. Las ada sisa-sisa pada bersihnya atau sisa-sisa fluxing agentnya dan sebagainya ini. Nah, oleh sebab itu perlu dipasang saringan. Nah, kalau Anda jalan-jalan di saluran steam, bentukan seperti ini itu adalah saringan. Nah, wadah dari saringan ya. Saringannya ada di dalamnya. Kalau udah nggak bagus, dicopot dengan mencopot lubang ini. Mencopot plug ini, tutup ini. Dia lepas ya. Bisa dilepas saringan ini dan diganti atau dibersihkan. Pak Rusmanto sudah pengalaman banyak sampai-sampai cara masangnya pun hati-hati. Ini bisa dilihat nih. Salah masangnya di saluran yang sedang naik. Nah, kalau mau masang saringan, salurannya harus arah aliran turun. Ya, saya kira logikanya masuk ya. Lain, steam superheated, steam saturated. Masih ingat? Superheated itu temperaturnya di atas temperatur didih. Temperaturnya di atas temperatur pengembunan. Nah, kalau kita mengalirkan steam pada kondisi saturated, ada kehilangan panas sedikit, sebagian steam akan mengembun. Nah, itulah yang membuat bahaya ya. Ada embun terjadi karena isolator pipanya nggak bagus. Steamnya adalah saturated. Pas saturated, begitu kehilangan panas, ada yang mengembun. Nah, kalau mengembunnya sedikit, oke. Tapi kalau mengembunnya sampai banyak, seperti gambar ini, tentu saja menjadi masalah. Mengembunnya sedikit, ya juga bikin masalah. Apalagi kalau mengembunnya sampai menutup begini. Nah, apa yang terjadi? Kondensat atau embun yang ikut ini akan menghambat, tapi enggak, tentu saja tidak terus-terus menghambat ya, suatu saat dia
akan keluar, akan terbawa dan meletup. Letupan yang berulang kali itulah yang kemudian dirasakan oleh kita semua, getaran-getaran dalam pipa saluran. Ini saya pernah mengalami itu di satu pabrik pelarian, pabrik pabrik polimer untuk mengkilapkan sepatu. Nah, steamnya itu dialirkan persis saturated. Sesudah jalan lama dari boiler menuju pabrik, ada panas yang hilang, ada getaran. Rupanya mulai ada embun. Karena tadi yang diantarkan sudah saturated. Nah, ini sekarang saya bisa lihat ini. Nah, ini ada tulis. Tadi nggak bisa dicari-cari. Nah, oke. Nggak masalah. Ya, lanjut. Ini sama dengan tadi yang sudah saya ceritakan, tapi ini gambarnya lebih bagus. Kalau punya saluran ya, saluran. Kalau salurannya itu dikecilkan karena dianggap laju alirnya berkurang, dikecilkan. Salah kalau mengecilkannya simetrik ini, genangan kondensat akan mengenang. Jadi ada gambarnya nanti di tempat lain. Yang bawah ini harus datar, yang bawah harus datar, yang atas boleh mengecil. Kalau ada belokannya juga jangan sampai seperti ini. Nah, ini akan numpuk, tertutup. Kalau sudah tertutup, melembung sekali, dua kali, jeblok itu, pluk, itulah getaran. Ini juga incorrect, tadi incorrect ya. Koreknya seperti apa? Nah, koreknya seperti apa? Saya nggak tahu ini. Memasang saringan, koreknya seperti apa? Yang tadi ingat ya, dipasang di aliran yang turun. Dipasang di aliran yang turun. Nah, ini pengalaman Pak Rusmanto. Gambar-gambar ini dari Spirat Sarko. Pak Rusmanto dulu bekerja di Spirat Sarko. Masih ingat rugi-rugi gas terobong? Bagaimana gambarnya? Nah, ini ada gambar baru lagi yang Sankey diagram namanya ini. Sankey diagram. 100% dari panas bakar bahan bakar yang nyampe ke steam yang kita pakai bisa jadi hanya 58%. Yang lain pergi kemana? Panas dari bahan bakar, ini yang sudah kita kenal di boiler, 17% terbawa oleh panas pembakar. Panas sensibel hasil pembakaran. 3% robos lewat dinding boiler. Sudah kita bahas juga. 2% dari air di dalam boiler yang dibuang. Blow down. Ini membawa panas 2%. Nah, lalu steamnya lewat. Steamnya lewat. Ketika lewat pipa, kemungkinan 5% panas dari steam itu lolos ke lingkungan. Kenapa lolos ke lingkungan? Isolatornya jelek. Terus, ini kalau nggak pakai turbin ya. Kalau nggak pakai turbin, pakai sterilizer, pakai reaktor, ada kehilangan panas yang dilepas oleh kondensasi 2%. Tapi kalau pakai turbin, kondensasi ini menghilangkan panas banyak sekali. 30% dari yang masuk itu hilang menuju air pendingin di kondensor. Nah, 58% katakanlah terpakai misalnya di turbin. Kira-kira 58% dari bahan bakar itu
hanya 58%. Begitu cerita mengenai losses, mengenai rugi-rugi. Nah, kalau kita mengetahui ini, mana yang akan kita selesaikan, mana yang akan kita audit, mana yang akan kita perbaiki. Idenya itu, kita sudah tahu begini, mana yang perlu kita perbaiki, yang bisa kita perbaiki dulu sebelum memperbaiki yang lain. Tentu saja yang 17%, ini sudah berulang kali kita melihat kurva ya, kurva mengenai flu case with losses ini. Lalu Pak Rusmanto dalam slide berikut akan cerita beberapa yang ini. Bahkan yang 2% pun rugi-rugi yang terbawa air boiler panas dilepas. Air boiler pada tekanan tinggi, temperatur tinggi dilepas saja. Blow down. Ini bisa ditangkap kembali energinya. Mudah-mudahan selanjutnya sudah menggambarkan itu. Iya. Dua slide berikutnya saya loncat saja. Saya langsung ke slide nomor 15. Kegiatan STEAM System Audit merupakan evaluasi terhadap kinerja sistem STEAM yang ada, baik secara individu satu persatu maupun secara bersamaan kolektif dari satu rugi-rugi dan rugi-rugi lain disatukan. Kemudian mengindikasi potensi perbaikan dan penghematan. Ya, di ruang boiler itu sudah kita bahas banyak ya. Nah, yang akan dibahas pada slide berikutnya adalah distribusi uapnya. Mesin pengguna uap misalnya pemanas, bukan turbinnya ya, ini maksudnya pemanas. Pemanas yang dipanasi dengan steam. Steam trap, apa itu steam trap? Nanti sekalian saja ya kita lihat. Kan flash drum dan seterusnya ya. Nah, apa yang dilakukan secara berkelompok, secara terklasifikasi adalah survei jalan-jalan keliling pabrik. Mengumpulkan data, tanya pada operator, tanya pada supervisor, termasuk diskusi, kemudian membuat laporan, dan membuat laporan usulan implementasinya. Dalam usulan ada biaya, ada kapan balik modal, dan ada, jangan lupa, ini biasanya dilupakan, kalau program ini dilaksanakan, jangan lupa memonitor, memantau dari waktu ke waktu. Ya, saya berhenti dulu. Barangkali sampai di sini kita lihat apakah masih ada yang ditanyakan. Karena berikutnya ini lain perkara. Kalau yang tadi pengantar ini kita coba untuk melihat lebih rinci mengenai audit energi di saluran distribusi. Berhenti dulu 5 menit ya.
Ya, saya iseng tadi dapat gambar ini. Misalnya kita punya tekanan tadi 300 bar, berapa tadi ya? 300, katakanlah 100 bar. Ini misalnya di sini 500 derajat Celcius ini masuk. Ini masuk. Kalau dia diekspansi dalam condensing turbine, ini adalah ekspansinya, tuh sampai masuk ke daerah sini apa nih? Daerah fasa uap dan cair bersamaan sampai 1 atmosfer misalnya. Nah, ini condensing turbine. Nah, kalau back pressure, saya gambar dengan yang lain, sama seperti tadi. Nih, nah di sini berhenti dia. Jadi berhentinya di tekanan berapa ini? 20 bar. Ya. Nah, di sini dia dipakai untuk turbin yang lain atau untuk pemanas, untuk proses ya di sini untuk ya. Nah, penjelasannya begitu saja. Kalau yang sampai yang merah ini itu siap untuk dikondensasi, ini siap dikondensasi, perginya kemana kalau kondensasi? Perginya ke sana ya, di kondensat, kondensat di sini. Mana kerja yang daya yang dihasilkan oleh condensing turbine? Daya yang dihasilkan adalah jarak antara dua entalpi ini. Waduh, sorry. Nah, ini kalau condensing turbine, apa itu? Dari 3.400, ini 3.400 misalnya ini, sampai ke 2.200. Daya yang dilepas. Dan kalau yang back pressure, sekarang kita tahu, dikit saja dia hanya melepas entalpi ini aja nih. Tapi kan ada maksud lain. Ada maksud lain misalnya dipakai untuk kegiatan lain, untuk pemanasan, atau nanti dipakai untuk turbin yang berikutnya. Nah, begitu penjelasan dari back pressure sama condensing turbine. Kita lanjutkan sekarang. Uh, Ini kata-kata semua, silakan membaca saja sendiri. Kalau ada yang nggak jelas ditanyakan, silakan baca dulu. Saya pun juga membaca dalam hati aja. Turunkan temperatur. Oh, masih panas. Tolong dinyalain lagi AC-nya. Ya, berikutnya ya. Saya lanjutkan. Ah, ini disalin aja. Kalau kita melakukan audit, apa yang akan kita lakukan? Yang utama pasti yang tengah ini aja dulu. Yang tengah saja dulu kita perhatikan. Ya, saya lanjutkan aja ya. Nanti dipikirkan sendiri, dibayangkan sendiri. Banyak sekali yang bisa kita bahas ini. Mudah-mudahan gampang untuk bisa membahasnya tanpa harus saya sampaikan secara lisan ya.
satu persatu ini. Kalau kita akan melakukan audit distribusi steam, kita harus tahu flow sheet-nya. Kita harus tahu diagram alirnya. Nih, tadi kita sudah baca diagram alir ya. Ada steam header, ada pressure reducing valve, ada steam trap. Ya, ini semua ditulis, dicatat, misalnya steam. Nah, ini ada ini steam header pada tekanan dan temperatur berapa, punya berapa jenis steam header. Di pabrik kimia biasanya 3 macam steam header ya, high, medium, sama low. Kadang-kadang ada yang 4, high, di atasnya ada very high, kemudian medium, dan low. Begitu seterusnya. Nah, Pak Rusmanto mahir di sini, alat ukur yang terpasang apakah bacaannya baik. Steam flow meter, saya kurang paham. Sejauh yang saya paham, steam flow meter itu kalau pakai orifice, seperti biasanya kita mengukur laju alir gas, itu nggak bagus. Orifice meter nggak bagus. Yang kalau kondensat flow meter yang menampung air saja, menampung air yang terkondensasi diukur, biasanya dalam tangki penampung ada meterannya. Pressure gauge itu manometer, temperatur itu paling gampang dipasang dan paling teliti untuk dibaca. Pressure reducing valve ini tekanan sebelum dan sesudah valve. Pressure relief harus lihat pressure relief ini yang tadi saya cari-cari di gambar. Di header, di steam header seringkali ada sebuah valve. Kalau terjadi kenaikan tekanan melewati batas tertentu, valve itu akan terbuka dengan sendirinya. Relief valve, valve untuk melepas kelebihan tekanan. Bagi ada 2 ibu-ibu di sini, apakah pernah membuka panci pressurized cooker? Nah, di sana ada relief valve. Kalau tidak, kita menutup rapat panci tadi, api masih jalan terus. Apa yang terjadi? Temperatur naik terus, karena panci tertutup rapat, tekanan akan terus. Panci biasanya berkekuatan 5 atmosfer, tapi dioperasikan pada 2 atmosfer, sehingga ada relief valve. Nah, di pabrik juga demikian. Inilah data yang harus data yang harus dikumpulkan. Nah, kita lewati saja data temperatur, data tekanan. Ini rusak. Bentengnya Celsius, derajatnya ke bawah, sentimeter kuadrat, derajatnya juga ke bawah ini ya. Tadi sampai pada mana tadi? Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Apa yang kita ukur tadi, kita ukur ini ada di slide nomor ini. Slide ini. Nah, ini yang kita ukur. Data primer itu kita ukur langsung. Data sekunder itu bisa kita tanya ke operator, bahkan sampai ke logistik ini. Ini data produksi bulanan. Itu kan ke logistik ya. Konsumsi bahan bakar. Ini logistik juga ini, walaupun di pabriknya sendiri ada alat ukur, tapi logistik jual beli juga bisa menyimpan data ini. Nah, kita akan mencatat hasil audit tadi seperti ini. Kita beri catatan
terus kita beri usulan apa saja yang bisa kita usulkan untuk segera dilaksanakan potensi penghematannya ini, kemudian perlu berapa dana, berapa bulan akan atau berapa tahun balik modal, dan setiap perusahaan punya definisi sendiri. Apakah pembiayaan sebesar yang diusulkan ini itu termasuk tanpa biaya? Ya bisa aja tanpa biaya ya, hanya memperbaiki cara kerja, tapi kadang-kadang memperbaiki cara kerja juga tidak jalan karena operator enggan melakukan itu. Sering kali saya mendapatkan begitu. Operator saya diminta oleh atasan supaya menjadi hemat, itu lakukanlah hal begini. Jawabannya ya gampang saja. Ini aja udah jalan dengan baik, betul. Dengan begitu saja jalan dengan baik. Kenapa harus diubah? Nah, itu sering juga dihadapi. Ya, itu tabel semacam ini adalah tabel akhir hasil dari audit yang jalan-jalan tadi. Historical audit, plan visit, itu hasilnya, kesimpulannya seperti ini. Ini contohnya. Entah ini di mana, ini saya hapus sumbernya. Ini punya pengalaman Pak Rusmanto. Contohnya saya ambil steam distribution saja, distribusi steam. Isolasi pipa, ini isolasi pipa. Kayaknya perlu diperbaiki. Kalau perlu perbaikan itu, kita baca ke atas, potensi penghematan energi. Potensi penghematan energinya yaitu penurunan konsumsi gas alam bahan bakar sebesar 2.700 meter kubik sebulan. Nah, ini dikonversi menjadi gigajoule, tentu saja dari meter kubik per bulan dikalikan panas pembakaran. Nah, ini dikalikan panas pembakaran dari gas, dapatlah energi yang terbawa oleh gas. Dikalikan lagi dengan harga gas, itu dapatlah rupiah penghematan per bulannya. Ada tambahan, satu tambahan ini, lupakan saja yang kolom ini CO2, emisi CO2 yang bisa dihemat kalau kita menghemat, lupakan saja. Yang jelas, kalau saya bisa memperbaiki isolasi dengan isolator yang jenisnya AL4 ini, maka gas yang akan kita hemat sebesar 2.794 meter kubik kalau dirupiahkan menjadi 16 juta. Nah, ini pekerjaan auditor Pak Rusmanto dan kawan-kawan perusahaannya itu melakukan ini. Ya, nah, contoh lain. Ketika jalan-jalan, ini nomor 6, menelusuri pabrik, tim trap banyak yang bocor. Nah, dihitung berapa banyak steam trap bocor. Lalu steam trap itu kan kalau bocor yang keluar adalah steam. Sebenarnya steam trap itu bukan mengeluarkan steam, kan namanya steam trap. Steam yang mau keluar ditahan, yang keluar adalah kondensat. Ingat tadi ya, dalam pipa mungkin ada kondensat, ada bintik-bintik air, nah itu ditampung dan diloloskan keluar melalui steam trap. Nah, kalau steam trap itu mengeluarkan steam, berarti nggak bagus. Berarti pemborosan steam, berarti pemborosan bahan bakar, dihitung balik. Kalau steamnya hilang sekian, maka bahan bakarnya juga boros sekian. Ini yang terjadi. Nah, di sini ini. Terus kalau steam trap tadi diganti, maka bahan bakarnya akan terhematkan 7 juta rupiah per bulan. Ganti steam trap, 7 juta rupiah bahan bakar gas bisa dihemat.
Nah, tapi ganti steam trap tadi berapa duit? Ganti steam trap 30 juta. Entah harga steam trap berapa ya. Ini gantinya juga berapa banyak steam trap yang harus diganti. Tapi perlu 30 juta untuk beli steam trap. Dengan begitu, 30 juta ini dalam waktu berapa ini? 4 bulan sudah balik. Nah, dengan mengganti steam trap, waktu 4 bulan harga steam trap sudah balik. Nah, ini 0,3 tahun. 4 bulan. 4 bulan 0,3 tahun. Ya. Lalu ada keterangan di sini. Apa ini keterangannya? Steam trap yang bocor siapa? Steam. Steam itu apa? Air. Jadi ada penghematan air. Steam yang bocor kan perlu energi untuk bikin steam. Jadi penghematan steam, penghematan energi. Nah, inilah yang ditulis. Begitu ceritanya ya. Tidak saya bahas satu persatu. Ini nanti akan saya edarkan. Saya baru saja dapat pesan dari Pak Kusmanto. Silakan diedarkan. Saya lanjutkan. Ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Rus ya. Dalam tutor yang pertama alat-alat ini sudah pernah diedarkan ya. Saya lanjutkan dan saya juga tidak terlalu mahir menjelaskan ini. Kita lanjutkan saja. Tiga prinsip konservasi energi, mencegah panas silang itu isolator, meminimalkan konsumsi panas itu di penggunanya, misalnya di reaktornya, misalnya di turbinnya, dan ini yang saya sendiri belum pengalaman, daur ulang kondensat, daur ulang flash steam, apa itu nanti kita lihat ya. Ada beberapa bagian dari steam yang terpaksa dibuang dulu. Nah, sekarang dalam program konservasi atau penghematan energi, yang dibuang tadi diambil kembali. Oke, hilangnya kebocoran steam, bukan pemulihan ya, itu nomor satu, mencegah hilang panas. Hilangnya kebocoran steam melalui steam trap, itu mencegah hilangnya panas. Menerapkan steam trap audit, karena steam trap audit, pemeriksaan steam trap saja harus berkala ini. Flash steam, ini yang nomor 3 ini, pemulihan panas itu flash steam. Apa itu flash steam? Flash steam, contohnya adalah blow down. Air dari dalam boiler di blow down. Jangan dibuang begitu saja. Air dari boiler dimasukkan ke tangki yang tekanannya lebih rendah. Nanti kita akan mendapatkan kondensat yang bersih. Bukan langsung dikocorkan ke luar. Ya. Mudah-mudahan ada ceritanya itu. Ya, ada ceritanya. Ya, nanti ya. Kita nanti sampai jam 20, sebelum jam 20, saya berhenti sebentar untuk memberi kesempatan nanti tanya jawab. Kita sampai di sini. Ini Sankey diagram yang tadi kita baca, kita ulang lagi, tapi sekarang diberi perhatian. Kalau saya bisa menghemat di distribusi, kita bisa menghemat di kondensat, maka kita akan mendapatkan penghematan berapa banyak. Ini yang tadi milih-milih mana yang dihemat, milih-milih ya. Kalau saya mungkin milihnya yang paling paling kiri ini gede sekali 20 ini. Tapi untuk memperbaiki yang 20 mungkin perlu investasi yang besar. Nah, jadi dipilih yang lain. Ini contoh bocor. Bocornya di sambungan rupanya. Ya,
ada bocor ini. Rupanya sudah ada pengalaman yang mengukur. Nih, ini bocor. Ini. Kelihatan nggak ya? Ini bocor nih. Nih, ada embusan steam nih. Nah, embusan steam ini diukur panjangnya, kemudian dibawa ke sini, kurva ini. Kurva ini terukur 775 cm ini panjangnya embusan ini. Nah, kalau lihat kurva ini, nah, ternyata itu 10 berapa ini? 10 kilogram per jam hilang. Apa yang seperti di foto ini ternyata 10 kilogram per jam hilang. Kalau panjangnya 750 milimeter, ya, panjang dari bocoran tadi. Kemudian ini ada contoh yang lain, kalau yang di sini nih panjangnya hanya beberapa mili, 200-300 mili ini, 300 mili ini. 4 kilo per jam dari kurva ini, 4 kilo per jam lalu dikalikan bla bla bla. Akhirnya kalau kita membiarkan bocoran terus selama 1 tahun, 7 juta rupiah hilang. Kalau bocornya sepanjang 30 cm, tembusan bocoran 30 cm, kita biarkan setahun, 7 juta rupiah. Gampang ya, dari pengalaman orang. Pak Rusmanto juga tentu dari pengalaman orang, tapi kemudian dari baca pustaka, kemudian dipraktekkan, dicoba, diusulkan. Kalau gini nih, dan menghambat bocorannya gimana? Susah ya ini ya. Kenapa? Kan harus membuka flange. Membuka flange lalu mengganti packing ya di dalam. Ketika mau membuka flange mengganti packing kan berarti saluran ini berhenti ya, terpotong. Nah ini gambar gede, ini saluran apa ini? Ini gambar gede. Barangkali ini ke turbin, Pak. Saluran ke turbin. Nah kalau ini harus diganti, packingnya diganti, kan turbinnya berhenti dulu. Nah itu nanti adalah hitung-hitungan untung rugi. Kalau bisa menyumbat bocoran 7 juta rupiah per tahun bisa dihemat, tapi ketika membuka flange untuk mengganti packing, itu listriknya, produksi listriknya berhenti berapa menit, berapa jam. Nah, itu ya, itu hitung-hitungan ekonominya. Pak Rusmanto di sini memamerkan alat ukur kebocoran dari eh, isolator. Ya, ini isolator bocor enggak? Nah, ini ada alatnya. Ini tentu saja ada di pabrik makanan ya. Ada tulisannya di sini enggak ya? Enggak ada ya. Enggak ada ini. Ini ada. Ini di pabrik makanan kecil-kecil semuanya. Tapi juga tapi mahal ini karena ini pabrik makanan. Ini contoh lain. Berikutnya, ini juga pengalaman orang disalin oleh Pak Rusmanto, tetapi kemudian banyak dipraktekkan. Kalau ada pipa yang tidak terisolasi, isolasinya terkelupas, panjangnya panjang kelupasan itu 1 meter, berapa energi yang hilang? Tergantung pada pipanya. Nih, kalau pipanya berdiameter 15 mili, maka berapa? Tergantung temperatur pipanya. Dalam contoh ini, temperatur pipa adalah 175. Nah, diambil di sini, pipanya 25 mili diameternya, kemudian ditarik ke sana. Ingat, ini adalah hilangnya energi per panjang pipa 1 meter per jam.
dalam 1 jam. Kalau terkelupas 1 meter, inilah hilangnya berapa? 2 megajoule. Kalau pipa panjang 1 meter, dalam 1 jam bisa 2 megajoule hilang energi. Enak ya, audit energi gampang-gampang saja. Ini apa ini? Isolasi pipa tanpa isolasi ya. Ini, di sini nih tanpa isolasi. Ya, Pak Rusmanto menyiapkan ini dengan baik, lengkap. Banyak yang sudah saya penggal juga, terlalu banyak ya. Kembali ke lapis ya. Steam trap. Di mana masang steam trap? Kapan steam trap dipasang? Ya, kita lihat apa itu steam trap. Kita lanjut saja. Ini steam trapnya. Kita lanjut lagi jenis-jenisnya. Yang penting fungsi steam trap adalah mencegah steam keluar. Salah kebalik ya. Steam trap adalah alat untuk meloloskan kondensat dalam yang terbawa saluran steam, tapi steamnya nggak boleh keluar. Yang boleh keluar hanyalah cairan yang tanpa sengaja mengembun. Nah, ini alatnya, saya lewati saja ya. Alat untuk memonitor kebocoran di steam trap. Contoh hasil audit, wah panjang lebar ini. Kita lanjutkan saja. Ini tadi kayaknya sudah ya. Ya. Nah, flash steam. Apa itu flash steam? Flash steam adalah steam yang dihasilkan kalau cairan atau steam awal, cairan awal juga boleh, temperaturnya tinggi, tekanannya tinggi, diturunkan. Ini termodinamika, neraca massa dan energi. Contohnya, ada steam yang 4 bar dilepas ke 0,2 bar. Ini Pak Rusmanto menggunakan gauge. Barnya adalah bar selisih terhadap luas, bar gauge. Kalau steam atau bahkan cairan 4 bar dilepas ke 0,2 bar, pasti cairan itu ada yang menguap. Nah, itu namanya flash. Ini ada ini. Kalau di sini ceritanya lebih rendah. Cairan sebelum dilepas itu 0,2 bar gauge atau 1 bar lebih dikit. Dilepas. Tuh, dilepas. Pasti ada yang menguap. Yang menguap ini adalah uap. Yang menguap ini adalah air yang murni. Kalau katakan ini tadi datang dari boiler. Airnya sudah pekat, sudah hampir berlumpur karena tertinggal padatan terlarut. Di flash, dihempaskan tekanannya. Dapatlah tim tekanan rendah, tentu saja tekanannya rendah, tetapi kalau ini diembunkan, kita akan mendapatkan kondensat yang bagus, yang murni, yang namanya juga uap ya. Nah, ini yang disebut dengan flash steam. Tangkinya seperti apa? Ini tangkinya dibuat seperti ini. Tangkinya tekanan tinggi dilepas pada tekanan ini, pelepas tekanan, penurun tekanan. Nah, ini bisa saja ada cairan. Nah, nanti akan teruapkan. Tekanan di dalam drum ini lebih rendah daripada tekanan di saluran masuk. Teruapkan sebagian. Nah, berapa bagian itu ada di neraca massa dan energi dan masih berupa cairan itu yang masih berupa cairan vertikal ya, karena menurut neraca massa dan energi. Ini ada rumusnya. Bagi kami itu cukup persen flash steam sedikit tetapi cukup untuk dipakai sebagai upaya penghematan
Apa yang saya ceritakan panjang lebar ditulis oleh Pak Rosmato di sini. Dengan memasang alat seperti ini, ada sebuah penghematan. Alatnya sederhana. Ini tadi sudah hitungan-hitungan saja. Ya. Nah, kalau flash tadi dilewatkan sebuah alat yang dipanasi. Kalau gambar ini kan diempas saja. Tapi kalau ini ditaruh di kelilingnya ini adalah sebuah proses yang perlu pemanas dikelilingkan sini atau dimasukkan ke sini pipa-pipa proses. Nah, pipa-pipa tadi akan mengalami pemanasan. Itu yang dihitung di sini. Flash steam, ini flash steam. Steam kan, tekanan rendah kan? Ya, tekanan rendah. Dipakai untuk apa dalam contoh ini? Untuk memanaskan air. Preheat water, make up. Air baru yang akan dimasukkan ke dalam boiler dipanasi dengan flash steam tadi. Flash steamnya kan ditangkap ya, nggak keluar kemana-mana. Tangkap. Contohnya ini keluar kemana-mana. Flash steamnya keluar kemana-mana, ditangkap ini. Ditangkapnya apa? Disuruh lewat pemanas air, umpan boiler. Itu potensi penghematan. Mudah-mudahan ada contohnya. Nah, ini ada. Kebaca ini tulisannya apa ini? Nah, ini langgeng Ciptalindo. Ini orang-orang Pak anak buahnya Pak Rosmato, apa memonitor atau memasang alat atau mencoba dan sebagainya. Ya. Flash steam semula kelihatan begini, ini steam, ini air, uap air, itu sudah dipasang alat, alatnya mana? Yang putih ini semula nggak ada, semula langsung aja dibuang flashnya, nah sekarang dipasang. Yang putih ini apa? Yang putih ini adalah air yang dipanasi, ini yang dipasang. Ada penghematan energi besar sekian, penghematan energi sebesar sekian rupiah per tahun, ada 3 miliar per tahun diajukan ke pimpinan. Lalu tentu saja pertanyaannya, ongkosnya berapa, investasinya berapa. Ya, kita saja. Ini juga ada cerita dari Pak Rusmanto, tapi tulisannya kecil sekali. Ini contoh dari steam yang keluar, ngojos ini kalau di pabrik bilangnya ngojos nih. Yang ngojos ini tangkap pakai apa? Nah ini ditangkapnya pakai apa ini? Ya, dipakai untuk memanaskan apa? Air, umpan boiler barangkali, gitu ya. Nah, ini gambar yang tadi, sorry. Nah, ini gambar yang lain ini sudah ya apa yang bisa kita lihat dari dua gambar ini. Semula flue gas losses 17%. Bagaimana cara mengurangi flue gas losses? Masih ingat Kak? Flue gas losses bisa dikurangi dengan menurunkan temperatur gas terobong, menurunkan excess air, menurunkan macam-macam. Nah, kalau itu bisa diturunkan dari 17% rugi-rugi, tinggal 9% ini. Nah, sekarang sini radiasi, radiation losses ini di boiler. Biasanya kita kalau menghitung radiation losses boiler kan 2%, 3%, mungkin 5%. Nah, ini 3%. Kita hitung, lalu boilernya ditempel ke sana kemari sehingga heat loss-nya berkurang.
Akhirnya tinggal 2%. Radiation losses-nya. Lagi? Nah, yang lain. Blowdown. Blowdown adalah air panas. Energinya terbawa keluar 2%. Kalau kita lakukan audit energi, sesudah diaudit kita usulkan perbaikan, sesudah perbaikan kita perbaiki dan kita monitor, inilah usulan kita. 1 dari 2% menjadi kurang dari 1%. Dan akhirnya yang bisa termanfaatkan ini yang semulanya 58, loh kemana ini pergi? Bisa menjadi berapa? Enggak mau gerak. Kemana ini? Enggak mau gerak. Nah, biru. Ya, dari 58% menjadi 84% energi yang bisa dimanfaatkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, tadi saya katakan kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Beberapa gambar ada, nanti saya kirimkan saja sampai ke halaman 60 kalau nggak salah. Sampai halaman 60. Wah, ini mana gambar? Nanti saya pilih, jangan banyak-banyak. Ada mungkin mana kalau nggak ada. Batasi. Tadi saya batasi. Mungkin bisa sharing Pak Heri. Ya, nanti saya sharing, tinggal semuanya mengulang-ulang. Ini kebetulan di unit saya juga lagi ada ini Pak. Mungkin Iya, bisa kamu juga sharing ke kami programmu apa, diagramnya apa. Jadi kamu ikuti ini, kemudian kamu kirim ke kami programmu. Dan saya juga menyampaikan ke Bu Elvi, saya bersedia menjadi pembimbing kedua kalau ada yang tesisnya mengenai audit semacam ini. Ya, nanti akan saya kirim, walaupun tidak semuanya banyak sekali, 114 kebanyakan, nanti saya pilih-pilih lagi lah. Tapi Pak Rusmanto sudah mengizinkan untuk share ini semua. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini.